Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa kita akan bahas dulu mengenai kesiapan Persib Bandung untuk laga away terakhir di tahun ini gitu ya. Bukan terakhir di setengah musim ini, karena masih ada laga tunda menghadapi Bali United yang harus away juga ke Bali, tapi di tahun ini terakhir menghadapi Persis Solo teman-teman, tanggal 29 besok lusa gitu ya di Solo teman-teman tentu saja. Nah, ini menjadi satu hal yang memang harus diperhatikan. Disambung juga nanti ada semakin terang lah untuk informasi mengenai bursa transfer putaran kedua ini. Namun yang pertama, nanti sore kemungkinan ya skuad Persib Bandung akan beranjak ke Solo teman-teman, karena mau tidak mau ya sekarang harus ada latihan terakhir untuk pemantapan strategi dan skemanya gitu ya. Jadi biar lebih paham, sisanya akan dikasih tahu melalui video. Nah, ini menjadi satu hal yang memang kita juga harus tahu teman-teman, bahwa skuad Persib Bandung akan menurunkan kekuatan penuhnya atau squad full timnya ya, termasuk ya beberapa pemain yang kemarin baru datang dari timnas, ada Robby Darwis dan Kakang Rudianto, dan juga pemain yang mungkin baru pulih dari cedera kayak Dimas Derajat, saya Rahmat Irianto, Dimas Derajat dan juga Matteo Kocijan. Nah, ini teman-teman kalau memperhatikan dengan skuad yang ada, seperti yang biasa kita sampaikan bahwa 80% Bojan Hodak memasang pemain inti, ya kemungkinannya menang lebih besar gitu ya. Dan skor yang saya tampilkan atau saya prediksi di Persib F biasa kan dari kemarin sudah dibuka tuh untuk prediksi skornya. Di sini saya prediksinya 2-3 teman-teman, ya 2 Persis 3 Persib tentu saja, karena ya melihat dinamika Persis Solo yang sekarang juga belum stabil, bahkan ya masih ada di papan bawah. Ya setidaknya memberikan harapan lebih dari 1 gol itu ada teman-teman, tapi biasanya sudah lebih dari 5 pertandingan saya prediksi, walaupun tidak sama persis, tapi minimal skornya salah satu klub ini ketebak gitu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman juga yang mau mendapatkan poin dari Persib F, mangga silahkan ada tebak skor di situ, lalu juga ada line up pemain terbaik atau pemain yang kira-kira teman-teman impikan gitu ya, dream team di Persibnya bagaimana. Nah, itu bisa ya ikutan game gratis teman-teman untuk di Persib F, mangga. Nah, ini juga untuk yang selanjutnya mungkin yang sudah ditunggu-tunggu, tapi sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan dari kemarin-kemarin ini memang mengikuti regulasi yang ada di manajemen Persib juga gitu ya, sehingga apa yang saya sampaikan tidak bisa terlalu vulgar, tidak bisa terlalu kesana kesini kayak mungkin channel-channel lain gitu ya. Jadi ya harap bersabar saja. Kenapa katanya kok diberitainnya itu aja ya, karena memang ya itu yang bisa saya sampaikan, ada batasannya teman-teman. Dan ini pun ya daripada kena somasi lagi gitu ya, kalau channel lain ya mungkin ya bebas aja karena tidak punya keterkaitan apapun. Tapi kalau saya ya setidaknya yang positif gitu ya, yang positif dan juga yang mengikuti alurnya saja lah, alur yang sudah ditetapkan, walaupun tidak ya ada melenceng-melenceng sedikit mah wajar, tapi tidak melanggar aturan-aturan garis besarnya gitu ya. Jadi sekali lagi ya, di luar bursa transfer saya tidak pernah menginfokan rumor pemain apapun. Namun di saat ini karena memang waktunya teman-teman, karena memang ini sudah masuk ya zamannya bursa transfer ini, zamannya rumors, zamannya gosip, jadi tidak menyalahi aturan, siapapun bisa gitu ya. Dan ya tetaplah kalau bisa mah
menjaga menjaga rambu-rambu gitu ya. Nah, baik teman-teman, yang seperti beberapa hari kemarin saya sampaikan atau dari awal saya sampaikan, Bojan Hodak sepertinya sudah semakin terang nih untuk memberitakan bahwa ya dia hanya memerlukan 2-3 pemain saja. Nah, kan sudah match dari kemarin kita membahas posisi mana yang sekiranya Bojan Hodak inginkan gitu ya, atau akan ditambal nih. Jadi ada, kalau posisi sebetulnya kemarin kita lebih fokus kepada sayap kanan lalu juga bek kanan, tapi jangan lupa Bojan juga ingin ada seseorang untuk mengisi bek tengah. Nah, apakah bek tengah ini akan masuk di bursa transfer putaran kedua ini atau untuk masa mendatang atau di akhir musim nanti ya, ketika Jupe pensiun lalu Iqbo mungkin beralih tim atau bagaimana, nah mungkin masuk bek tengah di sini. Nah, ini juga menjadi satu teka-teki yang menarik kita bahas teman-teman. Sekali lagi, apa yang saya bahas di sini tetap mengikuti koridor dari ya Persib Bandung lah ya. Sekali lagi, kalau untuk yang fix pemberitaannya tetap kita tunggu official Persib Bandung untuk Wilujeng Sumping ataupun ada keterangan pemain yang lainnya, baik itu dipinjamkan atau dilepas. Nah, itu mangga ditunggu di official Persib Bandung. Tapi kalau sekarang kita simak dulu beberapa rangkaian yang ada hasil investigasi atau hasil bisikan lah gitu ya, ada benang merahnya. Kenapa kemarin Bojan Hodak mengatakan bahwa ya saya hanya memerlukan 2-3 pemain dan satu sudah deal. Sudah ada yang bisa menebak mungkin ya, satu udah deal ini ya Zalnando teman-teman, Zalnando yang kembali lagi ke Persib, tinggal menyisakan 2 posisi teman-teman, 2 posisi yang Bojan Hodak inginkan masuk ke Persib Bandung. Tapi sampai saat ini memang masih menunggu instruksi dari manajemen Persib tentang budget. Mangga katanya manajemen mau kasih saya berapa budgetnya ya saya cari, karena ya mau tidak mau memang Persib masih membutuhkan tenaga segar gitu ya untuk ya super sub. Kemarin kan kita bahasnya super sub ya, untuk pergantian pemain. Nah, sepertinya memang kalau untuk pemain utama ya mau tidak mau untuk pengganti salah satu pemain asing yaitu Melson 5. Nah, itu yang akan dijadikan pemain utama. Bisa jadi ya kemarin ada Fresh Butuan atau ada Sadi Ramdhani di situ ya. Jadi kita nunggu dulu dengan budget yang katanya dirumuskan kemarin, sudah kita bahas juga 5-6 M. Ya masih kebeli lah kalau untuk membeli satu pemain atau 2 pemain. Jadi satu beli, satu minjem, kan make sense gitu ya, atau masuk akal lah. Jadi satu beli, satu minjem. Jadi budget 5-6 M ini bisa ke cover teman-teman. Asal ya syaratnya itu tadi, ada pemain yang dipinjamkan kembali atau ada yang dijual gitu ya. Tapi tetap menurut Bojan Hodak juga kemarin, walaupun ada pemain yang cedera atau pemain yang nantinya akan dilepas atau bagaimana, itu tetap gajinya harus dibayarkan. Sehingga ya ini juga manajemen harus berhitung juga. Misalkan melepas Melson 5 ya ada santunan atau bahasa yang paling sederhananya, yang membayar sedikit sisa kontraknya lah gitu ya. Selama kan dia kontrak 1 tahun ya, setengah musim lagi bayarnya berapa gitu ya. Tapi biasanya di kontrak pemain itu ada keterangannya teman-teman, jika tidak memenuhi ekspektasi maka bla 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 gitu. Nah, mungkin tidak dibayar full bukan berarti melanggar ya, tapi ya di situ ada kesepakatan. Namun ya kita juga lihat kontribusi dari Melson 5 memang sangat jauh dari harapan, sehingga pasti klausul kontrak itu aktif teman-teman, sehingga ya tidak terlalu berat lah jika ingin melepas atau jika memang katanya mau tukar guling dengan Dava Salman ya bisa juga gitu ya. Ini kita tunggu saja. Dan ini pun disinggung oleh Bojan Hodak kemarin ketika ditanya bagaimana nasib Melson 5 ya, menurut Bojan Hodak ya tanyakan saja ke PSM gitu. Kalau memang mereka mau ya mungkin mangga lah angkut gitu ya, kata Bojan Hodak. Tapi ya saya juga tidak tahu nasibnya Melson 5 ke depan bagaimana. Nah, ini semakin memperkuat gitu ya anggapan bahwa ya memang
Nelson 5 ya di posisi itulah yang akan ditambal oleh Bojan Hodak gitu. Nah ini juga apa satu skema yang sudah bisa terbaca kalau dari kita ya, dari media, dari teman-teman wartawan juga kemarin kita ngobrol bahwa Bojan Hodak sama pernah mengatakan bahwa saya tidak tahu nasibnya Daisuke Sato bagaimana, mungkin ke sana mungkin ke sini gitu ya, dan terakhir memang dilepas gitu ya. Dan ini juga terulang pada saat Madinda di musim lalu ditanya nasibnya bagaimana, ya mungkin tanyakan saja ke sana gitu, tanyakan saja ke sana. Jadi ya itulah sudah bisa terbaca kalau pola, walaupun Bojan Hodak ya apa ya sederhana ngomongnya, tapi kalau berulang kan berarti sama lah untuk kesannya gitu ya. Setidaknya 50% ya Nelson 5 saat ini memang sudah sangat terancam posisinya teman-teman. Namun pertanyaannya siapa yang akan menggantikannya, apakah Fresh Butuan jadi, atau memang Sandi Ramdhani jadi, atau memang Dava Salman untuk bek tengah, atau memang ada bek kanan ya. Di situ juga ada yang kemarin kita bahas Rizky Dwi Febrianto, atau ada yang lain. Nah ini nanti kita coba satu persatu bedah lagi teman-teman, karena kita juga tidak sembarangan gitu ya, kita juga harus cari benang merah, harus cari juga memang pernyataan-pernyataan dari Persib sendiri gitu ya, tidak bisa asal A atau asal B gitu. Jadi ya ditunggu saja, sabar teman-teman. Nah ini juga menjadi satu bahan rujukan bahwa Persis Solo teman-teman memang betul-betul membutuhkan dana segar, karena di pelatihnya sendiri Ong Kim Sui ini memang mengakui akan membawa ya pemain yang oke lah katanya. Ada yang dirumuskan striker dari Italia yang bermain di Malaysia, lalu juga pemain Malaysia sendiri ada Tan atau apalah, saya punten agak lupa gitu ya, pokoknya beberapa pemain Malaysia, dari Sabah juga katanya. Nah tapi bukan Sandi Ramdhani Sabahnya, disebutkan ya pemain Malaysia dari Sabah gitu ya. Nah apakah ya Sabah FC ini akan ditarik beberapa pemainnya ke Persis Solo? Salah satunya Sandi Ramdhani mungkin, atau Sandi Ramdhani bisa menerima pinangan klub lain juga ya, mungkin salah satunya Persib gitu ya. Jadi ya kita tunggulah kabar selanjutnya. Yang penting beberapa pemain Malaysia katanya akan bermain di Liga 1 teman-teman. Wah ini menarik banget, pokoknya kita terus saksikan saja bagaimana perkembangannya. Dan insya Allah lah sepertinya memang Bojan Hodak akan mengumumkan pemain baru atau lebih terbuka ketika selesai menghadapi Persis Solo teman-teman. Jangan-jangan ya sekarang juga karena ingin menghadapi Persis Solo, jadi Bojan Hodak agak sedikit malu-malu ingin mengambil pemain dari Persis gitu ya. Kita juga nggak tahu lah gitu ya, nanti kita update selanjutnya atau lebih lengkapnya lagi. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.